Oke, Bapak Ibu, saya coba uh, saya coba ulang kembali. Mungkin saya ada sedikit teknis tadi di suaranya. Mudah-mudahan ini sudah terdengar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kita di acara webinar series 1 program studi teknik pendidikan teknik elektro Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Webinar kita adalah Smart Building Hemat Energi, sistem cerdas untuk hemat energi. Selama kurang lebih nanti 9 Maaf Pak, suaranya jelas Pak. Mohon maaf. Halo Pak Moderator. Halo Pak Moderator, suaranya nggak jelas Pak. Oke, saya udah ganti beberapa ini. Apakah ini terdengar? Ya udah. Udah Pak. Ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Udah. Kurang lebih nanti 90 menit ke depan kita akan bersama dalam fasilitas Zoom meeting online ini untuk kita membicarakan mendengarkan pemaparan dari narasumber dengan topik kita pada hari ini adalah smart building dengan ada narasumber kita yang telah hadir pada hari ini. Terlebih dahulu sebelum memasuki acara nanti saya terlebih dahulu akan minta izin untuk melakukan share. Oke, saya akan share screen untuk membuka acara kita pada hari ini dan ada beberapa nanti yang akan kita coba sampaikan sampai nanti kurang lebih 90 menit ke depan. Oke, saya ulangi topik kita pada acara hari ini, webinar series pertama pendidikan teknik elektro hari ini adalah Smart Building, pemanfaatan sistem cerdas untuk penghematan energi. Untuk memberkati acara kita pada hari ini, bersama-sama kita semuanya dalam hati kita membacakan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga acara kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kendala sampai kurang lebih 90 menit ke depan nantinya. Baik, saya memulai dulu dengan tata tertib acara webinar kita pada hari ini. Mungkin di sini bisa diperhatikan yang pertama adalah mohon para peserta untuk mematikan atau men-mute untuk sound suaranya. Kemudian yang kedua, mohon dari peserta tidak mengirimkan chat atau pesan yang Halo Pak Ridwan, itu udah ter-unmute tuh.
Oke, saya ulangi sekali lagi. Ini adalah tata tertib dari webinar kita pada hari ini. Yang ketiga adalah untuk link absensinya. Link absensi nanti akan saya berikan ketika 15 menit sebelum webinar kita selesai untuk mendapatkan e-sertifikat. Kemudian saya sebagai moderator nanti sebagai host, apabila ada peserta yang melanggar dari tata tertib, saya bisa saja meng-kick atau mengeluarkan para peserta yang tidak mengindahkan dari tata tertib kita pada hari ini. Oke, ini adalah schedule acara kita pada hari ini. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator untuk membuka acara. Kemudian yang kedua, dilanjutkan dengan kata sambutan dan kata pengantar dari Ibu Sekretaris Prodi kita, Ibu Haryana Lestia MT. Kemudian ada nanti materi pembuka pertama yaitu sekilas kurang lebih 10 menit pengenalan teknologi IoT. Kemudian masuk di acara materi inti, diskusi atau tanya jawab. Kemudian nanti di 5 menit terakhir saya akan share absensi untuk diisikan oleh para peserta. Baik, saya langsung mengarahkan kepada Ibu Haryana dengan hormat untuk membuka acara kita pada hari ini dan memberikan sedikit kata-kata sambutan mewakili dari program studi pendidikan teknik elektro UIN Araniri Banda Aceh. Mungkin Ibu Haryana bisa inikan semua langsung. Oke, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya suara saya ada jelas terdengar? Jelas, Bu. Jelas ya, alhamdulillah. Oke, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini sehingga kita dapat bergabung dalam acara webinar IoT ini. Kemudian tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang karena beliaulah begitu besar nikmat yang kita rasakan selama ini di dunia. Itu yang pertama, membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Dr. Khairani Fauzi Eskom Eng. Beliau adalah selaku pemateri pada webinar IoT ini. Selamat bergabung Ibu. Terima kasih atas kesediaan Ibu telah nantinya akan memberikan materi kepada kami para peserta yang bergabung di sini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen program studi pendidikan teknik elektro maupun program studi lainnya yang pada hari ini telah bergabung di webinar IoT ini. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa semuanya baik dari program studi pendidikan teknik elektro, alumni pendidikan teknik elektro maupun mahasiswa di luar program studi pendidikan teknik elektro UIN Araniri. Sebelumnya saya mohon maaf, pada hari ini harus saya yang mewakili dari program studi karena ketua prodi kita dalam keadaan kurang sehat, jadi saya yang mewakili. Saya tidak akan banyak memberi kata sambutan karena saya yakin para peserta di sini sudah tidak sabar menanti materi dari yang akan diberikan oleh pemateri kita. Jadi webinar IoT ini yang kita lakukan merupakan salah satu webinar yang untuk menyambut mahasiswa baru kita atau membuka perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Dan insya Allah minggu depan akan ada satu lagi webinar yang kita adakan dan diharapkan akan adanya webinar-webinar lain di setiap bulannya untuk merefresh ilmu kita. Karena sekarang webinar bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, baik dari rumah, dari kampus, maupun dari semuanya. Itu bisa ikut bergabung untuk mendapatkan ilmu. Nah, jadi terima kasih kepada semuanya yang telah ikut bergabung pada hari ini. Semoga pesertanya ini dari awal sampai akhir bisa tetap bermanfaat yang dapat kita terapkan pada kehidupan kita. Sebagaimana webinar ini sebenarnya topiknya sangat bagus, sangat up to date, yaitu berupa smart building
dengan pemanfaatan sistem cerdas untuk penghematan energi. Sebagaimana kita tahu, energi sekarang ini sangat-sangat sedang menuju ke krisis energi. Jadi bagaimana kiat-kiat kita, kiat-kiat mahasiswa, kiat-kiat kita sebagai penerus bangsa untuk meminimalisir penggunaan energi sehingga energi tetap ada, tetapi dengan sumber yang bukan dari alam. Nah, kita semoga ini ilmu yang kita hari ini terima bermanfaat bagi semua. Mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Haryana Lestia MP selaku mewakili dari program studi pendidikan teknik elektro. Oke, kita lanjut ke acara kita selanjutnya. Pada hari selanjutnya acara kita masuk kepada topik pembahasan tentang materi pembuka. Saya katakan di sini adalah sebagai materi pembuka pada kegiatan kita pada hari ini. Di materi pembuka di sini, saya selaku moderator, dan saya juga dari sini mewakili dari dosen pendidikan teknik elektro, saya akan coba memberikan sekilas kurang lebih 10 menit mengenai pengenalan teknologi Internet of Things atau IoT, yang mungkin materi ini bermanfaat bagi para adik-adik mahasiswa ataupun bagi para dosen yang memang belum. Orangnya kecil, Pak. Nggak kedengaran. Oke, mungkin ini adalah sekilas materi tentang bagaimana mengenal daripada teknologi Internet of Things. Mungkin kurang lebih nanti 10 menit, saya akan mencoba memberikan materi pengantar sebelum masuk ke materi utama kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Khairani nantinya. Oke, saya akan mencoba memberikan pemahaman sedikit tentang pengantar Internet of Things atau IoT. Sebelumnya saya coba perkenalkan diri, nama saya Ridwan SSTMT, saya merupakan dosen pendidikan teknik elektro di UI Naraniri Banda Aceh. Yang pertama sekali adalah saya coba memberitahukan apa itu IoT sebenarnya. IoT ataupun sering disingkat daripada Internet of Things. Di sini kalau dari definisi dikatakan bahwa IoT adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia. Jadi kalau kita sering mendengar yang namanya di sini ada suatu alat cerdas yang punya kemampuan untuk mentransfer data tanpa ada dari manusia ke manusia ataupun dengan menggunakan jaringan internet, itu mungkin sudah kita katakan termasuk daripada Internet of Things atau sering kita dengar adalah IoT. Nah, apa saja kemampuan daripada Internet of Things ini? Di sini ada yang pertama adalah kemampuan alat untuk berbagi data. Berbagi data artinya bagaimana dengan menggunakan teknologi Internet of Things atau dengan menggunakan teknologi komunikasi internet, kita bisa berbagi data antara satu perangkat dengan perangkat yang lainnya atau satu tempat dengan tempat yang lainnya. Kemudian yang kedua menjadi remote control. Remote control ini kita bisa mengakses suatu perangkat dari jarak jauh, dan mungkin ada masih banyak lagi kemampuan-kemampuan IoT yang bisa kita gunakan untuk membantu segala aktivitas kita di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ini adalah, saya lanjut, ini merupakan contoh dari penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di sini saya hanya memberikan beberapa contoh saja. Ada di sini kalau kita lihat ada yang namanya Smart Garage Door, yaitu bagaimana kita bisa memonitor status pintu garasi
dengan hanya menggunakan scanner dari sidik jari kita. Kemudian ada juga waste management atau pengelolaan sampah. Kita bisa mengetahui volume suatu sampah pada bak sampah yang bisa kita pantau dari jarak jauhnya. Kemudian ada juga smart street lighting system, atau istilahnya bagaimana kita bisa mengontrol lampu hemat energi yang bisa dikendalikan dari jarak jauh dan bisa kita menerima notifikasi. Kemudian contoh selanjutnya yaitu colokan listrik pintar, atau misalnya bagaimana kita bisa meng-remote secara jarak jauh colokan listrik yang ada di rumah kita. Kemudian ada beberapa contoh-contoh yang lain, ada misalnya mesin penyiram tanaman otomatis, kemudian ada dompet pintar, ataupun di bidang kesehatan itu ada yang namanya kita bisa memonitor kesehatan seseorang dengan kita memonitor dari jarak jauhnya. Ini adalah beberapa contoh dari penerapan IoT yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya lanjut. Nah, ini adalah saya coba berikan bagaimana cara kita untuk menggunakan teknologi IoT ini. Saya coba perkenalkan beberapa perangkat yang memang bisa kita gunakan dalam kita membangun teknologi untuk IoT ini. Yang pertama mungkin sering kita dengar yaitu adalah Arduino. Arduino yang bentuknya gambaran seperti ini. Yang perangkat ini bisa kita program dengan menggunakan bahasa C. Kemudian ada yang kedua Raspberry Pi. Raspberry Pi ini adalah yang bisa semacam microcontroller juga, yang memang ini biasanya dia menggunakan bahasa pemrograman Python yang dijalankan melalui tampilan atau OS ataupun grafik user interface yang telah disediakan. Kemudian di sini ada lagi perangkat to IoT yang selanjutnya adalah ada namanya Node MCU ESP8266. Ini adalah perangkat modul WiFi tambahan yang menggunakan protokol TCP/IP yang merupakan microcontroller yang bisa kita gunakan untuk membuat perangkat IoT kita. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah mungkin sebuah aplikasi kecil, aplikasi namanya Blink yang diperuntukkan untuk platform Android dan iOS. Blink ini dapat kita gunakan untuk membuat artinya mengontrol perangkat-perangkat daripada IoT dengan menggunakan smartphone. Jadi ini adalah beberapa contoh dan perangkat daripada yang bisa kita gunakan untuk kita membangun teknologi IoT. Mungkin hanya sebagai materi pengantar, artinya di sini saya mau sampaikan bahwa teknologi sekarang semuanya ke depan ataupun selanjutnya mungkin teknologi Internet of Things atau IoT ini adalah suatu teknologi yang akan maju dan mungkin bisa jadi suatu penelitian kita mungkin bagi dosen dan mungkin bagi adik-adik mahasiswa yang bisa kita gali kembali bagaimana perkembangan untuk khususnya untuk menghadapi era teknologi 4.0 ataupun 5.0 nantinya. Kesimpulan awal ini dan dalam topik kita pada hari ini sengaja kami mengangkat topik tentang smart building. Mungkin nanti dari pemateri akan disampaikan beberapa hal tentang bagaimana tentang smart building itu sendiri. Jadi mungkin ini sekilas hanya materi pengantar dari saya mengenai pengenalan daripada teknologi IoT. Selanjutnya mungkin akan saya serahkan langsung kepada topik utama kita pada hari ini. Kalau nanti ada pertanyaan yang mau disampaikan mungkin bisa di sesi akhir nantinya. Oke, mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Khairani untuk memberikan sekilas materi topik utama pada hari ini. Oke, Ibu Khairani mungkin bisa mendengar saya, bisa melanjutkan. Ya, bisa Pak Ridwan. Suara saya terdengar jelas Pak Ridwan? Oke, sama saya terdengar jelas Pak. Dengar jelas Bu, sorry. Oke, silakan Ibu kalau mau. Oh ya, terima kasih banyak. Sebentar saya share dulu. Oh iya, ya. Baik, Pak Ridwan, sebentar saya share dulu print screen ya. Screen-nya.
Kayak mana cara? Mohon maaf, apakah tampilan PowerPoint saya sudah bisa diakses oleh semua peserta? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu, sudah tampil. Sudah. Baik. Sebelumnya saya buka ya perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Terima kasih. Saya ucapkan khususnya kepada Prodi Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh, Ibu Sekretaris Prodi, salam kenal Ibu. Hari ini kita baru bersua langsung ya, baru tegur sapa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas undangannya kepada Ibu Haryana Lastia MT, Ibu ya. Hari ini kita baru ketemu langsung ya Pak Ridwan lewat Zoom Meet. Biasa sebelumnya kita komunikasi lewat WhatsApp untuk acara ini. Kami aturkan terima kasih juga kepada Ketua Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Semoga beliau segera sembuh dan pulih kembali ya. Saya dosen baik dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan maupun Bapak Ibu dosen dari fakultas lain ataupun dari perguruan tinggi lain dan juga adik-adik mahasiswa baik yang berasal dari UIN Araniri maupun dari luar daerah UIN Araniri. Hari ini perkenalkan nama saya Hairani. Saya coba akan menyampaikan materi tentang untuk memanfaatkan sistem cerdas dengan tujuan penghematan energi. Benar seperti apa yang sudah disampaikan oleh bagaimana sih ke depannya kita memanfaatkan teknologi yang ada, khususnya teknologi IoT, agar penggunaan energi kita di dunia itu semakin menipis. Tetapi jumlah caranya atau manfaat atau langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan dari bidang akademik ya, agar pemanfaatan teknologi ini bisa memberikan dampak yang baik terhadap efisiensi energi di dalam kehidupan sehari-hari. Di latar belakang atau seperti yang kita ketahui, kita sudah sering mendengar istilah pemanasan global. Pemanasan global ini sebenarnya dipicu oleh adanya peningkatan karbon dioksida di dunia. Karbon dioksida ini meningkat karena adanya peningkatan konsumsi energi, terutama energi listrik, itu yang semakin besar. Kenapa energi listrik semakin besar? Karena memang pertumbuhan penduduk ya di setiap negara itu memiliki peningkatan yang besar. Dari prediksi atau proyeksi pertumbuhan energi pun di Indonesia ini sudah diprediksi dari tahun 2015 sampai berikutnya di tahun 2050 itu pertumbuhan energi di Indonesia itu semakin pesat, semakin besar kebutuhannya seiring dengan jumlah populasi yang berkembang gitu. Tetapi sangat disayangkan sarana penyediaan listrik nasional sendiri di negara kita di Indonesia itu belum memadai untuk mencukupi kebutuhan dari konsumsi listrik untuk masyarakat. Nah, sehingga selain itu juga selain di negara kita perkembangan penggunaan energi di beberapa negara seperti di Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Serikat dan Afrika itu perkembangannya memang setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 3,2% seperti itu. Sehingga setelah lama ada 10 tahun terakhir sebenarnya
beberapa peneliti dunia itu sudah merancang atau sudah menerapkan atau sudah membuat sebuah building atau bangunan yang ramah lingkungan yang dikenal dengan green building. Ya, nanti adik-adik semua, rekan-rekan mahasiswa bisa klik ya, Greener Building .eu, nanti di sana bisa dicek seperti apa sih green building yang sudah beberapa yang sudah dikembangkan oleh proyek-proyek luar negeri. Seperti itu. Intinya green building ini adalah sebuah proyek besar skala internasional, baik dari segi penggunaan energi, konsumsi energi, maupun dari segi pelayanan kepada pengguna yang ada di dalam bangunan tersebut. Seperti itu. Nah, untuk mencapai atau untuk mendukung tujuan dari adanya green building, ini beberapa peneliti, ada banyak peneliti telah melakukan beberapa riset. Untuk mendukung tujuan dari greener building tadi, ya. Salah satunya untuk penghematan energi. Nah, ini ada peneliti sebelumnya, ini ada beberapa teknik, ya, ada beberapa teknik atau metode yang telah diterapkan. Yang pertama yaitu metode bangunan itu bisa memasukkan jadwal aktivitasnya setiap jam ke dalam database, kemudian bisa dikontrol melalui website yang diakses melalui handphone, gitu, handphone ataupun laptop, gitu ya. Jadi jadwal-jadwal kita, misal 50 menit itu AC pertama, AC device atau perangkat pertama itu bisa kita schedulekan dia aktif seperti itu. Kemudian 10 menitnya kita schedulekan dia mati seperti itu. Nah, ini teknik atau metode penjadwalan. Kemudian ada lagi beberapa peneliti ini telah melakukan penelitian untuk kontrol perangkat berdasarkan kehadiran pengguna. Ya, kehadiran pengguna. Jadi kalau ada orang hadir di dalam rumah gitu ya, terdeteksi seseorang hadir di dalam bangunan, maka perangkat-perangkat di dalamnya itu baru akan bekerja. Kalau tidak ada pengguna yang hadir atau tidak terdeteksi yang ada di dalam bangunan, dia tidak akan bekerja. Gitu. Itu metode atau teknik yang kedua. Kemudian ada lagi beberapa peneliti ini telah melakukan kontrol perangkat di dalam bangunan itu berdasarkan aktivitas pengguna, aktivitas single user. Ya, jadi kalau ada aktivitas pengguna misal dalam keadaan tidur seperti itu ya, gitu ya. Kemudian kalau dia sedang memasak gitu, area perangkat listrik yang ada di area lokasi dapurnya dia akan menyala atau hidup dan seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ini ada kontrol perangkat jarak jauh seperti yang sudah disinggung tadi oleh Bapak Ridwan MT bahwa kita bisa melakukan kontrol perangkat jarak jauh ya, bisa menggunakan handphone gitu. Kita bisa mengontrol perangkat kita kapan dia harus hidup, kapan dia harus mati, baik dari AC, televisi gitu ya, kulkas, mesin cuci, kemudian buka atau menutupnya sebuah jendela dan sebagainya itu bisa kita kontrol secara jarak jauh gitu. Semua metode ini yang sudah dibuat, yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya itu memiliki satu tujuan ya, yaitu ingin membuat sebuah bangunan itu bisa ramah lingkungan terhadap penggunaan energi gitu ya. Kemudian yang kedua kita bisa save pengeluaran, save energi. Otomatis kalau energinya bisa lebih ditekan penggunaannya, pengeluaran untuk pembayaran tiap bulannya itu bisa lebih kecil atau lebih minim seperti itu. Ini kurang lebih siapa saja atau peneliti-peneliti apa saja yang sudah melakukan atau adik-adik semua, kalau ingin melihat lebih detail tulisan-tulisan mereka bisa diakses ya. Di sini untuk metode kontrol berdasarkan kehadiran pengguna ini dilakukan oleh 3 orang peneliti ini dengan single user. Ini sudah ada studi pustakanya. Literaturnya sudah saya tampilkan, nanti adik-adik semua jika ingin lebih mendalam membaca dari masing-masing penelitian tersebut, nanti di mesin pencarian adik-adik semua.
Nah, dari keseluruhan metode-metode tersebut untuk mencapai satu tujuan, yaitu untuk hemat energi, kemudian memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pengguna di dalam bangunan, itu ternyata masih ada keterbatasan. Ya, contohnya untuk remote control dan penjadwalan jarak jauh berdasarkan kehadiran pengguna di dalam bangunan, kemudian deteksi aktivitas di dalam bangunan, kemudian hubungan peralatan perangkat listrik terhadap aktivitas orang di dalam bangunan, itu semuanya memiliki satu gap atau satu kelemahan, yaitu memiliki ketergantungan terhadap pengguna. Jadi sistem gedung cerdas itu belum dikatakan efektif untuk menghemat energi karena masih memiliki ketergantungan terhadap pengguna. Artinya untuk melakukan proses kontrol perangkat tetap pengguna yang melakukan kontrol tersebut, baik meskipun dia bisa dilakukan secara jarak jauh gitu ya. Nah, yang kedua, selain memiliki ketergantungan terhadap pengguna, ternyata pengguna ini ingin memiliki suatu layanan yang lebih optimal. Itu dituntut bisa bekerja atau bisa beroperasi dengan memperhatikan keinginan pengguna ketika beraktivitas di dalam bangunan. Nah, di sini sehingga gedung cerdas itu dituntut bagaimana caranya agar building itu bisa dikatakan cerdas, selain dia bekerja mengontrol perangkatnya sesuai dengan kondisi saat itu tanpa memiliki ketergantungan terhadap user yang ada di dalamnya, juga diharapkan smart building itu bisa mengoperasikan, bisa beroperasi sesuai dengan preferensi atau keinginan user di dalam bangunan ketika dia beraktivitas. Ya, contohnya misal setiap orang memiliki preferensi yang berbeda ketika melakukan sebuah aktivitas, misal aktivitas membaca atau aktivitas menulis dan sebagainya. Setiap orang pasti memiliki keinginan pencahayaannya seperti apa, kemudian pendingin ruangannya sebesar apa gitu. Itu setiap orang akan berbeda. Nah, bagaimana sebuah smart building bisa memenuhi preferensi pengguna dan sekaligus untuk menghemat energi gitu ya. Jadi kita akan tampilkan model atau konsepnya bagaimana smart building itu bisa memenuhi preferensi pengguna sekaligus berusaha untuk ini pasti akan berbanding terbalik hasilnya. Kalau kita ingin memenuhi kepuasan pengguna, otomatis energinya pun akan semakin besar yang dikeluarkan. Nah, nanti kita akan bahas konsep atau metodenya seperti apa sih gitu ya di dalam sebuah gedung itu dikatakan cerdas untuk menghemat energi dan memenuhi keinginan pengguna. Kita bahas selanjutnya. Nah, ini gambaran dari arsitektur smart building yang sudah dilakukan ya. Jadi di sini ada 3 buah layer, ada 3 buah lapisan. Seperti yang kita tahu, setiap lapisan itu memiliki peran dan fungsi masing-masing. Lapisan yang paling bawah itu kita kenal dengan lapisan physical layer. Dia biasanya seluruh perangkat-perangkat fisik ada di lapisan ya, sensor-sensor yang kita butuhkan di dalam pembuatan atau pengembangan smart building. Ya, subdomain untuk mendukung sebuah bangunan bekerja secara cerdas, maka sensor-sensornya pun harus disesuaikan dengan subdomain yang ada. Contohnya di sini ada sensor aktivitas. Ya, sensor aktivitas misal untuk mendeteksi aktivitas pengguna di dalam bangunan, kita terapkanlah di sana atau kita masukkan di sana sensor aktivitas yang harus ada seperti apa. Kemudian sensor kehadiran untuk mendeteksi kehadiran pengguna di dalam bangunan. Kemudian ada localization sensor atau sensor lokasi. Ini fungsinya untuk mendeteksi lokasi pengguna di dalam bangunan. Jadi kita bisa mengidentifikasi titik-titik koordinat pengguna tersebut di dalam sebuah bangunan. Kenapa harus dideteksi atau diidentifikasi? Karena berhubungan dengan dekat
atau perangkat yang ada di sekitar lokasi pengguna tersebut berada. Kemudian ada lagi sensor-sensor bangunan lainnya. Sensor-sensor bangunan lainnya seperti perangkat-perangkat listrik, sensor-sensor yang berfungsi untuk meng-on-off-kan perangkat di dalam bangunan dan sebagainya. Selain sensor-sensor di physical layer itu juga ada aktuator atau device. Device itu perangkat-perangkat listrik yang berhubungan dengan proses kerja dari smart building, ya. Kemudian IoT di sini perannya di mana, ya? Seperti yang tadi sudah dijabarkan oleh Bapak Ridwan MT, ya, dijabarkan bahwa IoT itu adalah sebuah teknologi di mana setiap objek itu bisa saling berinteraksi, bisa saling berkomunikasi, bisa saling bertukar data, seperti itu, ya. Objeknya itu apa saja? Perangkat-perangkat tadi. Perangkat tadi kita tempelkan atau kita embeddedkan dengan sensor. Sensor tersebut akan merekam data, membaca data dari setiap perangkat, gitu ya. Kemudian dari setiap sensor akan saling berkomunikasi. Komunikasinya lewat apa? Lewat jaringan internet, seperti itu. Jadi tanpa ada campur tangan manusia, IoT di sini berperan besar di dalam sebuah objek untuk berlaku atau berperilaku secara cerdas. Nah, kemudian berangkat dari physical layer, kita masuk kepada logical layer. Logical layer di sini merupakan layer atau lapisan yang berisi logik-logik agar setiap data yang diterima dari physical layer itu bisa diproses dan diolah, sehingganya nanti bisa mengaktuasi atau bisa memberikan perintah, ya, bisa memberikan statement kepada perintah kepada aktuator atau device. Nah, kebetulan di sini yang kita masukkan ada beberapa konteks, ya, yaitu untuk deteksi aktivitas kita memerlukan konteks aktivitas user, ya. Selain memerlukan konteks aktivitas user, kita juga memerlukan konteks lokasi user. User ada di lokasi mana, koordinat apa. Kemudian di koordinat tersebut user melakukan aktivitas apa. Gitu. Nah, selain itu kita juga memerlukan konteks jumlah user di dalam bangunan tersebut, ya. Jumlah user di dalam bangunan tersebut berapa jumlahnya, gitu ya. Karena ini berhubungan dengan pengaturan tinggi rendahnya suhu di dalam bangunan. Kemudian ada lagi satu buah konteks yang sederhana, ini konteks bukan sederhana, ya, konteks untuk preferensi user. Kita memerlukan preferensi user tersebut saat dia melakukan aktivitas apa, preferensinya bagaimana sih, gitu. Nah, kesemua konteks ini diperoleh dari logical layer dan diperoleh dari sebuah logik, subsistem logik yang masing-masing memiliki submodul sendiri, gitu. Namanya activity recognition subsystem atau submodul, kemudian localization submodul, presence submodul, dan user preference submodul, seperti itu. Nah, dari logical layer semua konteks tersebut akan dikirimkan, gitu ya, akan dikirimkan dan diolah ke dalam sebuah rule. Jadi di sini masuk ke dalam conceptual layer. Sebenarnya untuk teknik smart building ini bisa kita masukkan sistem cerdasnya, tidak mesti harus menggunakan rule, ya. Ada berbagai macam teknik gitu yang bisa kita buat gitu. Tapi di dalam arsitektur smart building yang saya tampilkan di sini, kita menggunakan konseptualnya menggunakan rule. Nah, otomatis di dalam rule tersebut akan banyak terjadi konflik, ya. Kenapa terjadi konflik? Karena kalau di dalam bangunan itu hanya ada satu orang, di dalam sebuah ruangan hanya ada satu user, smart building bisa mengeksekusi atau bisa memberikan perintah kepada perangkat beroperasi sesuai permintaan user tersebut. Tapi bagaimana jika di dalam waktu yang sama itu terdapat banyak user yang memiliki preferensi yang berbeda-beda. Ada yang macam-macam user. Pada saat di dalam satu ruangan, posisinya sedang membaca, dia sama-sama sedang membaca, 3 orang user, dia inginnya suhunya beda-beda nih. Satu orang yang badannya sangat gemuk gitu, mohon maaf, dia ingin suhunya itu yang dingin sekali gitu, karena tubuh dia kurang menyerap energi dingin di dalam sebuah ruangan. Sementara di waktu yang bersamaan, ada user lain yang dia sangat peka terhadap dingin gitu. Suhu sedikit dia sudah menggigil kedinginan. Nah, ini akan terjadi konflik, ya. Di dalam smart building akan terjadi konflik sehingga konflik tersebut harus diselesaikan. Di sini ada sebuah model nanti yang akan saya tunjukkan
seperti apa smart building untuk menangani konflik yang ada di dalam rule agar perintah yang bisa disampaikan atau diberikan kembali kepada aktuator itu bisa bekerja meminimalisir konflik dari masing-masing user yang ada di dalam bangunan tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini arsitektur smart building-nya. Jadi ada beberapa poin ya, tetapi untuk subsystem localization tidak saya jabarkan di sini, tapi adik-adik semua, adik-adik rekan mahasiswa yang jika ada yang tertarik ingin mengetahui tentang seperti apa sih localization gitu ya, bisa nanti adik-adik semua search dengan key localization, user localization gitu, seperti itu. Ya, nanti di sana ada banyak peneliti-peneliti yang sudah menyelesaikan dengan berbagai macam teknik mereka masing-masing ya. Ada yang menggunakan Wi-Fi atau WLAN, ada juga yang menggunakan Bluetooth gitu ya. Kemudian ada juga yang menggunakan GPS yang ada di smartphone-nya seperti itu. Nah, kebetulan tahun 2012 saya menyelesaikan untuk localization subsystem ini menggunakan Wi-Fi seperti itu ya, untuk mendeteksi atau mengestimasi lokasi orang, titik koordinatnya ada di mana, itu menggunakan atau memanfaatkan jaringan Wi-Fi di dalam sebuah bangunan. Jadi nanti adik-adik bisa cari ya, googling peneliti-peneliti sekarang yang sedang in-nya di localization dia menggunakan perangkat sensor apa. Nah, kemudian yang akan saya jabarkan selanjutnya ini adalah beberapa konsep untuk mendukung smart building dalam penghematan energi. Yang pertama, ini saya akan coba jabarkan seperti apa konsep untuk kontrol perangkat berdasarkan preferensi dan aktivitas pengguna. Kemudian yang kedua, kontrol perangkat berdasarkan jumlah orang dan lokasinya. Dan yang terakhir, kontrol perangkat ini berdasarkan deteksi aktivitas grup dalam gedung, ya seperti itu. Untuk activity recognition di dalam gedung. Tapi di sini yang saya tampilkan hanyalah konsep sederhana dengan menggunakan sensor kamera. Maaf Pak Ridwan, saya sampai jam berapa ya? Lanjut aja Bu. Oh lanjut aja tidak apa ya, oh ya baiklah. Saya khawatirnya. Sampai 10.30 juga bisa Bu, nggak apa-apa. Oh iya, baik Pak. Ini konsep yang pertama, model kontrol ini berdasarkan preferensi dan aktivitas banyak user, single user ya. Jadi desain rule yang diterapkan di dalamnya, nanti adik-adik semua bisa baca detail ya di jurnal Design of Control Model for Multi-User Preference and Activity in Smart Building System for Energy Saving. Ini tahun 2018 terbit ya, 2 tahun yang lalu di International Journal of Intelligent Engineering and System. Diterimanya di tahun 2017. Ini riset saya dengan 2 orang promotor saya waktu saya studi di Universitas Gadjah Mada. Nanti adik-adik bisa baca detailnya di sana. Cuman untuk rincian sederhananya ini akan saya tampilkan. Jadi untuk kontrol model kontrol berdasarkan preferensi dan aktivitas multi-user, jika ada di sini kita olah dengan menggunakan desain rule, menggunakan rule ya. Jadi ada beberapa parameter yang diolah, yaitu preferensi user yang sebelumnya kita akses atau kita simpan ke dalam sebuah database, kemudian juga ada kehadiran pengguna, kehadiran orang di sana, user ID-nya seperti apa, kemudian lokasi orang tersebut ada di mana, ya menggunakan subsystem indoor localization, dan aktivitas orang tersebut apa, menggunakan activity recognition. Nah nanti di dalam rule design di sini dia akan menyelesaikan konflik resolusi. Jika terjadi konflik pasti akan terjadi ketika usernya tersebut memiliki banyak preference yang harus dipenuhi oleh bangunan. Sehingga nanti setelah konflik resolution tersebut terselesaikan, rule design akan mengirimkan action comment kepada perangkat listrik yang ada di dalam bangunan. Ya, seperti itu. Untuk visualisasinya kurang lebih seperti ini. Ini gambaran sederhananya ya. Jika di dalam sebuah ruangan ini ada 2 buah perangkat listrik, misal lampu dan AC gitu ya. Kemudian ada user pertama, dia melakukan aktivitas membaca seperti itu. Preferensi dia sukanya nih user pertama kalau membaca
Kalau membaca dia sukanya suhunya 20 derajat. Kemudian cahayaannya 50 watt misalnya. Kemudian kalau satu user bangunan dia tidak mengalami konflik resolusi di dalamnya. Dia akan segera mengeksekusi ya, rule tersebut akan mengeksekusi, mengirimkan action comment kepada device, oke lampu hidupkan 50 watt gitu ya. Kemudian AC suhunya diatur menjadi 20 derajat Celcius. Tetapi kemudian di beberapa jeda waktu berikutnya, di mana di beberapa menit atau jam berikutnya, ternyata datang user kedua gitu ya. Dia memiliki preferensi yang berbeda terhadap user yang pertama, seperti itu. Ya, di sini pasti akan terjadi konflik. Ya, smart building akan mengalami sebuah konflik di dalamnya. Rule yang mana nih yang akan saya penuhi untuk memberikan action comment terhadap masing-masing device di dalam bangunan tersebut. Ya. Begitu juga kalau ada user ketiga dan user keempat. Nah, kondisi yang kompleks seperti ini, gitu ya, kita tawarkan dengan sebuah model atau sebuah metode dengan mencari nilai merata-ratakan atau meminimumkan atau memaksimalkan nilai preferensi dari keseluruhan user tersebut. Gitu. Jadi kita menggunakan 3 buah model tersebut. Dari 3 buah model ini kita ingin mengetahui gitu ya, energi yang paling hemat yang mana dari bangunan tersebut gitu ya. Kemudian preferensinya tingkat pemenuhan terhadap preferensi dari masing-masing user itu yang paling mendekati yang mana? Apakah dengan menggunakan average method atau minimum method atau maksimum method seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu visualisasi. Kalau untuk modelnya sendiri, model matematisnya seperti ini, adik-adik semua, Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, kelihatannya agak ngejelimet ya persamaan matematisnya begitu gitu ya. Kemudian ada banyak variabel gitu. Sebenarnya sederhananya sih gitu ya. Kalau mau dibacakan sederhananya hanya di satu waktu, di waktu yang sama ya. Kemudian seperti apa bangunan akan mengeksekusi, memberikan perintah kepada masing-masing perangkat, tinggal dicari nilai rata-ratanya saja gitu ya. Kalau ada 3 suhu di dalam sana, 3 preferensi, oh rata-rata preferensinya berapa? Atau minimum preferensinya berapa? Atau maksimum preferensinya berapa? Hanya seperti itu. Ya, cuman karena dalam bentuk model matematis kelihatannya agak namanya matematis ya, jadi kayaknya agak-agak menjelimet, sebenarnya tidak. Contoh di sini, time of start. Jadi pertama kali kita mulai ini dalam waktu yang T0. Saya berikan T0. Set environment-nya saya sebut di sini set environment 0. Jadi pada saat pertama kali kita anggap bangunan itu ya T suhu 0 ya, suhu 0 kemudian lighting-nya pun posisinya 0. Terserah berapa mau di set awal. Misal kalau kita smart building di dalam di negara kita biasanya setting awal sebuah bangunan di perangkat-perangkatnya itu diatur berdasarkan standar nasional Indonesia. Nanti adik-adik semua bisa cek ya standar nasional Indonesia itu untuk penghematan energinya kalau posisi ruangan baru pertama kali bekerja atau beroperasi, misal kita start jam 7 nih. Para pekerja datang jam 7. Semestinya 10 menit sebelum jam 7 itu semua perangkat pendingin itu sudah harus hidup agar pengguna masuk itu tidak dalam keadaan panas seperti itu. Nah, seperti apa pengaturan cahaya, pengaturan suhu yang sesuai dengan standar nasional Indonesia, adik-adik nanti bisa cek di standar nasional Indonesia. Jadi di sini settingan kondisi T0 di environment 0 itu kita anggap T0 dan L0 untuk 2 buah perangkat ya. Di sini saya definisikan 2 buah perangkat, jadi untuk suhu dan pencahayaan lighting. Nah, kemudian di set environment 0 ini tidak ada perubahan sampai muncul di time pertama. Di sini di time pertama ternyata muncul user pertama, UP. Saya anggap UP ini user pertama, dia terdeteksi melakukan aktivitas AK gitu. Nah, otomatis bangunan akan menyerap, akan mengambil informasi user pertama ini ketika akan melakukan aktivitas K, aktivitas ke K, dia preferensinya seperti apa.
gitu. Nah, bangunan akan memenuhi preferensi user pertama tadi gitu. Sehingganya pada saat si user pertama datang dan melakukan aktivitas tersebut, di set environment pertama akan memiliki perubahan gitu. Ya, akan memiliki perubahan. Perubahannya adalah untuk suhu dan pencahayaannya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dari user yang ada. Nah, karena kita menggunakan 3 buah metode tadi, minimum, maksimum, dan rata-rata average, maka si bangunan dia akan menghitung, oh kalau rata-rata berapa, kalau maksimum berapa, minimum berapa. Rata-ratanya dari data yang mana gitu ya? Dari data yang dimiliki oleh user P dengan set environment yang pertama kali bangunan tersebut setting. Gitu. Jadi kalau kita mau set rata-ratanya, oh suhunya sekian, pencahayaannya sekian. Tapi kalau kita mau set nilai maksimumnya, oh akan ketahuan maksimum suhunya berapa, rata-rata apa namanya? Rata maksimum pencahayaannya berapa. Begitu juga dengan minimum. Nah, ketiga metode ini nanti masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan sendiri untuk efisiensi energi. Nah, selanjutnya di time kedua muncul user kedua melakukan aktivitas kedua. Jadi di sini di time kedua ada 2 orang user. User pertama tadi UPAK ini tidak berubah. UP tetap ada tapi dia berubah aktivitas di time yang kedua. Dia melakukan aktivitas perubahan aktivitas. Di waktu yang bersamaan, misal datang user kedua, UP plus 1, ini melakukan aktivitas AK plus 3. Entah aktivitasnya apa ya, di sini hanya saya simbolkan sebagai AK plus 3. Nah, otomatis di sini memiliki 2 preferensi lagi yang berbeda, ditambah dengan data terakhir dari set environment pertama. Nah, kemudian bangunan akan memproses ulang kembali. Akan diset seperti apa kondisi bangunan di dalam sana untuk perangkat pencahayaan dan perangkat pendingin ruangannya. Dan seterusnya seperti itu. Sampai waktu kerja atau sampai waktu berakhir. Sampai di time seperti ini. Ya, T ketiga akan datang lagi orang yang ketiga gitu ya, terus ada perubahan aktivitas dari user terdahulu, kemudian diproses lagi di set environment ketiga gitu ya, sampai dia selesai di time terakhir seperti itu. Ini kurang lebih model matematisnya. Ya, ini sama, ini hanya rumus untuk mencari nilai, mencari maksimum, minimum, dan rata-rata dari semua preferensi yang ada. Nanti adik-adik atau Bapak Ibu semua jika tertarik bisa baca di Design of Control Model for Multi-User Preference and Activity in Smart Building System for Energy Saving. Ini bisa diakses bebas ya, bisa diakses gratis. Nah, kemudian dari model yang pertama tadi ya, ini sudah disimulasikan dengan menggunakan 2 skenario ya. Skenario baseline-nya kita menggunakan skenario penjadwalan, kemudian skenario kedua menggunakan model kontrol perangkat berdasarkan preferensi dan aktivitas pengguna seperti ini. Jadi ada beberapa sesi yang kita masukkan. Kenapa sesi-sesi tersebut dibuat? Ya karena kita ingin membuat simulasi tersebut mendekati real atau kenyataan keseharian sebuah bangunan itu bekerja dan penggunanya hadir seperti apa, kita usahakan dia sereal mungkin seperti itu. Nah, ini jadi ada 4 sesi yang kita masukkan di sana. Untuk kedua skenario ini semua perangkat, semua kondisi lapangan di dalam ruangan itu sama. Kita menggunakan ruangan seperti ini. Waktu melakukan simulasi ini dilakukan di lokasi pada gedung KPFT UGM, ruang 2.2, lantai 2, ya ruang kedua di lantai 2 gedung KPFT UGM, seperti ini. Nah, masing-masing ruangan itu kita definisikan titik koordinatnya, gitu ya. Kemudian setiap
koordinat itu nanti akan mendefinisikan perangkat-perangkat yang ada di dekatnya gitu ya. Kemudian masing-masing bangku itu kita definisikan kehadiran orang. Jika ada sensor tekanan di dalamnya, maka akan teridentifikasi ada orang di lokasi tersebut gitu, sehingganya nanti akan terhubung atau akan menghubungkan terkoneksi dengan perangkat yang ada di dekatnya, seperti itu. Ya. Semua skenario kita menggunakan satu buah ruangan seperti ini sih ya kemarin waktu untuk definisinya. Masih kok lari-lari ya. Nah, seperti ini ya. Untuk rincian parameter dari dua buah skenario, baik baseline-nya maupun skenario preferensi user, kita menggunakan parameter yang sama ya. Kemudian untuk cuacanya kita menggunakan cuaca Jakarta pada saat itu, karena hanya ada cuaca Jakarta dan Surakarta, kita mengeneralnya menggunakan cuaca Jakarta. Kemudian jenis material bangunannya kita menggunakan standar ASRAE yang terdapat dalam software Energi Plus. Jadi di simulasi ini Bapak Ibu semua, kita menghitung penggunaan energinya itu menggunakan Energi Plus, menggunakan software Energi Plus, seperti itu. Nah, ini skenario yang ada tadi ya. Kemudian ini pola grafik kehadiran user. Pola pertama setiap 8 menit user datang, setiap 8 menit user datang gitu. Pola yang kedua kita asumsikan di sesi perkuliahan yang kedua bahwa semua peserta hadir. Ini apa ya? Maaf. Ini ada tanda panah. Semua peserta hadir gitu ya, semua peserta hadir 20 menit, paling lama 20 menit dari sesi masuk. Ini mohon maaf, ini Rian Mardiani siapa ya? Bisa dinonaktifkan dulu. Ya. Kemudian di skenario ketiga, kita berasumsi bahwa di 20 menit terakhir sebelum perkuliahan berakhir ada peserta yang baru hadir. Kita berasumsi seperti itu. Dan berikutnya di skenario keempat, ini tingkat kehadirannya di pertengahan ada yang hadir sekian persen, seperti itu. Kita hanya ingin melihat. Nanti akan kita bandingkan dengan skenario penjadwalan baseline-nya. Penjadwalan di sini tidak memikirkan atau tidak membatasi user tersebut hadir berapa orang, kemudian hadir di jam berapa, seperti itu ya. Karena dia baseline-nya sebagai penjadwalan, dia hanya menjadwalkan dari jam sekian sampai jam sekian, dari jam 6.50 sampai jam 8.50 ruangan tersebut perangkatnya harus hidup. Karena dia berasumsi bahwa di jam tersebut terjadi sebuah aktivitas perkuliahan. Gitu. Seperti itu seterusnya sampai pertemuan atau sampai sesi yang keempat di dalam penjadwalan. Nah, hasil simulasinya adalah seperti ini. Penggunaan energi perharinya kalau kita menggunakan aktivitas penjadwalan itu energi yang keluar adalah 80,3 kilowatt hour per hari. Kemudian kalau untuk yang paling rendah energinya itu adalah saat kita menerapkan model maksimum preferensi. Kita menggunakan preferensi yang paling maksimum. Preferensi yang paling maksimum dari pengguna tersebut. Nah, ini di sini energinya paling rendah. Kemudian energi paling rendah kedua kalau kita menggunakan rata-rata. Energi paling rendah ketiga kalau kita menggunakan nilai minimum preferensi user dari keseluruhan user yang ada. Dan ternyata ketiga model ini masih lebih bisa memberikan penghematan energi, penggunaan energi listrik ya dibanding penerapan metode scheduling atau penjadwalan seperti itu. Ya, seperti ini hanya ininya ya. Kemudian bagaimana dengan ini kalau dengan penghematan energi?
Nah, kita smart building ini sekarang ini bergeraknya tidak hanya hemat energi, tetapi bagaimana juga peranan smart building dalam memenuhi kepuasan pengguna di dalam bangunan, gitu ya, terhadap preferensi pengguna di dalam bangunan. Dan ternyata dari tiga metode, baik minimum, maksimum ataupun rata-rata, ya, yang paling untuk dari segi pencahayaan, pemenuhan energi cahaya dan pemenuhan suhu di dalam ruangan itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Contoh di sini untuk suhu ternyata menggunakan metode rata-rata preferensi itu memiliki pemenuhan preferensi yang paling baik dibanding minimum preferensi ataupun maksimum preferensi. Jadi di sini yang ditampilkan adalah tingkat error, ya, seberapa besar tingkat errornya atau jarak errornya dari suhu yang harusnya bisa dipenuhi oleh smart building tersebut. Nah, ternyata dengan menggunakan rata-rata preferensi, di sini suhunya paling bisa memenuhi preferensi pengguna di dalam gedung, seperti itu. Ya. Kemudian kalau minimum preferensi, ternyata suhunya pemenuhan preferensi untuk suhunya lumayan memiliki jarak yang jauh terhadap setiap orang di dalam bangunan tersebut, seperti itu. Nah, untuk pencahayaan juga di sini ternyata rata-rata preferensi itu lebih memenuhi preferensi pencahayaan dari semua pengguna di dalam gedung dibanding minimum maupun maksimum, seperti itu. Nah, kemudian model kontrol yang kedua, saya percepat saja karena sudah 10.30. Model kontrol perangkat yang kedua ini sebenarnya tahap pertama sebelum kita lakukan preferensi dan aktivitas user, yaitu kita melakukan kontrol perangkat itu berdasarkan kehadiran dan jumlah pengguna. Di sini ada deteksi kehadiran, tetap ada deteksi lokasi user dan deteksi jumlah orang, ya, gitu, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya untuk the model of HVAC, control technique based on occupancy and smart building for energy saving, ini di sini kita menggunakan model dengan adanya penambahan jumlah user, maka otomatis suhunya pun akan ditambah, gitu ya. Nah, untuk parameter simulasi seperti ini, untuk pendinginan dan maksimum kita masih menggunakan standar nasional Indonesia, ya. Kemudian simulasi lokasinya pun kita masih menggunakan ruang 22 KPFT UGM, gitu ya. Modelnya baseline-nya menggunakan metode konvensional dan metode penjadwalan. Konvensional di sini adalah perangkat listrik yang umum bekerja di sebagian besar bangunan sebagian besar bekerja di Indonesia, yaitu dari jam 7 sampai jam 4 itu beroperasi terus selama jam kerja, kan umumnya seperti itu, ya. Kalau metode penjadwalan tadi sudah saya jabarkan, bangunan akan bekerja atau mengoperasikan perangkat sesuai jadwal yang sudah dientrikan oleh pengguna di dalam bangunan tersebut. Ya. Kemudian hasilnya ini adalah simulasi dari kehadiran user di dalam bangunan di setiap koordinat, ya, di masing-masing kursi. Jadi kita berasumsi di setiap kursi kita pasang sensor tekanan. Jadi kalau ada tekanan sekian, kita akan mengidentifikasikan bahwa ada okupan atau ada pengguna hadir di sana, gitu. Sehingga nanti akan memberikan sinyal atau mengirimkan pesan perangkat yang paling dekat dengan koordinat tersebut dia akan beroperasi, seperti itu. Ya, untuk hasil simulasinya seperti ini. Ini kita tampilkan dalam bentuk per tahun, ya, karena waktu itu di papernya dalam bentuk per tahun. Seperti ini. Ternyata dari konvensional penjadwalan dan berdasarkan kehadiran dan jumlah pengguna, ini memang bisa memberikan penghematan energi juga. Tetapi kekurangannya di sini belum memperhatikan preferensi pengguna seperti model yang pertama tadi saya jabarkan. Nah, ini kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, ya. Kalau konvensional ini keadaan saat ini sebagian besar bangunan di Indonesia, ya, perangkat listrik hidup sepanjang waktu sampai ada pengguna mematikan, gitu. Kalau penjadwalan itu kelebihannya adalah kontrol perangkat listrik dapat dilakukan sesuai jadwal operasi yang dientrikan oleh pengguna. Kekurangannya
Di dalam model penjadwalan itu masih tetap memerlukan campur tangan pengguna dalam mengontrol perangkat listrik gitu ya. Untuk kehadiran dan jumlah pengguna itu lebih unggul dari konvensional dan penjadwalan karena efisiensi energi dapat lebih besar atau dapat lebih ditingkatkan karena perangkat bekerja berdasarkan kehadiran dan jumlah pengguna saja, kita bisa mengaturnya. Kalau ada orang, dia akan beroperasi. Jika tidak ada orang, perangkat akan mati seperti itu. Tetapi kekurangannya, dia tetap belum bisa memperhatikan kenyamanan pengguna di dalam gedung. Sehingga yang terakhir ini untuk preferensi dan aktivitas pengguna. Kelebihannya, kontrol perangkat listrik dalam gedung beroperasi sesuai dengan preferensi dan aktivitas pengguna. Penghematan energinya pun bisa lebih besar. Tetapi, seberapa besar energi yang bisa dihemat, itu tergantung dari masing-masing model yang sudah kita jabarkan tadi. Ada 3 buah model ya. Yang paling mendekati untuk memenuhi preferensi itu sebenarnya adalah rata-rata preferensi. Kita menggunakan model rata-rata. Ya, di sini adanya pertentangan untuk efisiensi energi dalam gedung ketika model preferensi dan aktivitas pengguna digunakan untuk mengontrol perangkat dalam gedung. Jadi saat preferensi pengguna lebih kita utamakan di dalam gedung, maka otomatis efisiensi energi menjadi tidak optimal juga gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Tetapi dari ketiga model tersebut masih lebih bisa mengefisiensi energi dibanding penjadwalan dan kehadiran dibanding penjadwalan lah, karena kita membandingkannya dengan baseline-nya penjadwalan seperti itu. Ini hanya tambahan karena tadi ada submodul untuk deteksi aktivitas. Ini tidak saya jabarkan detail ya, cuman untuk referensi adik-adik semua jika ada yang tertarik ingin mengembangkan riset atau skripsi atau disertasi ya buat Bapak Ibu juga yang tertarik dengan tema computer vision ya di sini ada. Di sini untuk deteksi aktivitas bisa kita menggunakan gabungan 4 buah kamera di dalam sebuah ruangan. Jadi ada kamera belakang kita tempatkan, kemudian ini model matematisnya untuk mendeteksi koordinat wajah yang ditangkap oleh kamera belakang. Kemudian ini di kamera depan ya. Dan ini kamera kanan. Kamera kanan itu artinya kamera yang ada di posisi sisi kanan dari bangunan. Itu yang terakhir ada kamera kiri. Keempat gambar dari setiap kamera itu kita gabungkan menjadi satu untuk mendeteksi aktivitas grup di dalam bangunan tersebut. Misal aktivitas belajar mengajar di kelas, aktivitas rapat, atau aktivitas seminar. Tentunya setiap aktivitas tersebut kita harus deskripsikan terlebih dahulu. Misal kalau aktivitas di dalam ruang kelas kita deskripsikan bahwa ada sekelompok orang yang duduk membentuk barisan dan satu orang duduk di depan sebagai dosen, seperti itu. Kalau rapat misalnya sekelompok orang duduk pada meja bundar, seperti itu kalau kondisinya dia menggunakan meja bundar. Nah kalau seminar itu kita definisikan sekelompok orang duduk menyusun barisan sebagai peserta seminar dan ada beberapa orang di depan sebagai moderator dan keynote speaker-nya atau pembicara utama. Nah, dari deskripsi tersebut kita bisa terjemahkan ke setiap gambar yang terdeteksi oleh setiap kamera dari menggunakan rumus atau model ini gitu ya, model-model yang sudah kita tampilkan seperti ini. Nanti adik-adik bisa coba terapkan di risetnya adik-adik semua dengan menggunakan model tersebut. Nah, ini contoh yang kemarin yang beberapa waktu lalu sudah kita gunakan ya. Ini dipublish tahun 2019. Adik-adik bisa cek di grup Activity Recognition Method based on camera in the building ya, di Prosedia Computer Science and Science Direct. Bisa adik-adik cek lebih detail, nanti bisa dibuatlah gitu ya, seperti itu. Jadi baseline-nya kita menggunakan satu buah kamera, ternyata untuk mendeteksi aktivitas grup, kalau satu buah kamera itu akurasinya hanya 37%. Sementara 4 buah kamera itu bisa meningkat akurasinya menjadi 63%. Kenapa bisa terjadi peningkatan di sini? Karena aktivitas grup yang terjadi di dalamnya, banyak orang dalam satu waktu itu bisa melakukan pergerakan yang beragam gitu ya, dan itu tidak bisa ditangkap
jika hanya menggunakan satu buah sensor kamera saja. Misal orang ada yang menghadap ke depan gitu ya, dan nanti di detik kemudian, di detik berikutnya atau di menit berikutnya dia menghadap ke samping atau menoleh ke belakang seperti itu. Sehingga perubahan gerakan dari user yang tidak bisa ditangkap oleh kamera depan itu masih bisa ditangkap oleh kamera belakangnya atau kamera yang ada di sisi kanan dan kirinya. Sehingga deteksi aktivitas grup tersebut bisa ditangkap oleh sistem pendeteksian aktivitas di dalam bangunan seperti itu. Nah, ini untuk feature work-nya, kalau adik-adik semua tertarik atau Bapak Ibu semua ingin mengembangkan risetnya, ini sangat terbuka ya. Feature work yang pertama, teknik kontrol perangkat dalam gedung yang telah dilakukan, itu baik dari model preferensi minimum, maksimum maupun rata-rata, kemudian lokasi, jumlah pengguna, dan kehadiran pengguna, itu pengujiannya menggunakan simulasi. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin menerapkannya secara real time untuk lebih mendapatkan nilai yang lebih real juga, lebih akurat dengan kondisi real bangunan kita saat ini, itu bisa diterapkan di sana. Ya, kemudian untuk model masing-masing model, baik minimum, maksimum maupun rata-rata, itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contoh ya, kalau kita ingin memperoleh efisiensi energi yang tinggi, otomatis kita harus mengorbankan kenyamanan pengguna. Kita bisa menggunakan model maksimum seperti itu. Tapi kalau kita ingin lebih memenuhi preferensi pengguna, otomatis konsumsi energinya sedikit meningkat. Kita menggunakan minimum preferensi. Kalau kita ingin mengambil di jalan tengahnya, ya semuanya bisa terpenuhi, ya kita bisa menggunakan rata-rata preferensi. Tetapi ketiga model ini masih lebih baik dibandingkan kita menggunakan model penjadwalan seperti itu untuk konsumsi energinya. Ya. Untuk aktivitas grupnya sendiri ini karena kemarin risetnya itu masih sangat sederhana dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi ya. Kalau menggunakan 4 buah kamera dalam satu buah bangunan itu otomatis biayanya juga semakin besar. Jadi ini bisa dikembangkan lebih baik lagi sebenarnya untuk deteksi aktivitas grup seperti itu. Ini daftar pustakanya adik-adik semua, bisa dicek, bisa dilihat yang terbaru di sini. Beberapa penelitian dari riset saya dan beberapa dosen di Universitas Gadjah Mada sebagai promotor saya. Ini peneliti-peneliti lain seperti itu, nanti adik-adik semua bisa lebih mendalam ya. Untuk penggunaan softwarenya bisa menggunakan Energy Plus. Ini referensinya input output reference ya dari US. Bisa adik-adik ambil softwarenya di energyplus.net gitu ya, di sana free, bisa di otak-atik sama adik-adik semua. Bisa memasukkan rule-nya juga bisa di sana. Kemudian jenis-jenis sensornya bisa dimasukkan dan seterusnya. Seperti ini ada 57 preferensi. Sepertinya sudah terlewat banyak ya, sudah sampai 10.47. Terima kasih banyak untuk adik-adik semua. Saya kembalikan ke Bapak Ridwan ya Pak ya, sebagai moderator untuk sesi tanya jawab. Baik. Terima kasih kepada Pak Ridwan. Baik, terima kasih Bu Dr. Khairani atas paparan materinya yang saya katakan ini super lengkap yang memang saya juga sampai pada bingung ini untuk menyimaknya, kira-kira arahnya sampai kepada kemana ini. Oke, karena waktu yang memang tinggal kurang lebih 15 menit lagi, saya berikan kesempatan bagi para peserta kita untuk bertanya. Siapa yang ada pertanyaan silahkan bisa raise hand ataupun mengajukan raise hand-nya. Silakan. Atau kalau misalnya bingung bisa berkomunikasi lewat Gmail nanti ya Pak. Nanti biodatanya udah diserahkan, ada alamat Gmail saya mungkin ya Pak. Ada, oke. Oke, itu ada siapa? Mas Adi Tristianto ya? Iya, Mas Adi Tristianto. Disilahkan Mas Adi. Silakan jika ada yang bertanya.
Oh, mungkin Mas Adi suaranya masih di mute ya. Jadi dia nggak terdengar. Oke, silahkan Mas Adi. Mas Adi, apakah ingin bertanya? Atau dari Julfianda? Tadi kayaknya ada yang raise hand loh. Ada yang Julfianda. Tadi sepertinya ada yang raise hand, tapi siapa namanya ya? Oke, saya coba print screen sebentar, bahwa share screen sebentar. Ibu Dr. Khairani ini, tadi saya lupa memberikan biodata lengkapnya. Beliau adalah di sini jabatan sekarang itu sebagai Ketua Jurusan Teknik Informatika di Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya Lampung. Ada sudah banyak penelitian-penelitian beliau yang memang berkaitan dengan yang namanya energi dan juga di bidang IoT. Ini biodata lengkapnya. Mohon maaf Bu, bisa ya di-share untuk nomor HP-nya, nggak masalah ya? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, untuk share knowledge nggak masalah sebenarnya, biar bisa terjalin juga hubungan dengan Bapak Ibu dosen yang ada di UIN Araniri, nggak apa-apa. Dengan adik-adik rekan mahasiswa juga nggak apa-apa Pak, terima kasih banyak. Oke, ini adalah biodata nomor kontak Ibu Dr. Khairani. Mungkin di sini bisa kalau ada mau berdiskusi lanjut nanti bisa menghubungi dari nomor kontak yang saya share ini. Kemudian ini beliau menamatkan baru di S3 di UGM. Ini sekilas riwayat pendidikan Ibu Dr. Khairani di Universitas Gadjah Mada, S3-nya dan S2-nya juga di sana. Kemudian ini ada beberapa paper yang mungkin ada adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang tertarik untuk misalnya untuk berkolaborasi dalam penelitian ataupun ingin bertanya. Ini ada topik-topik penelitian beliau yang memang sudah ada Scopus lagi Ibu ya. Iya. Ada banyak. Ini nanti akan saya share dalam rangkuman materi nantinya. Kemudian ini juga ada yang memang beberapa penelitian-penelitian yang memang ada terkait, ada di IEEE dan ada beberapa penelitian-penelitian lainnya. Oke, sambilan ini ini sekilas biodata beliau. Kalau ada mau konsultasi silahkan nanti. Kira-kira sebelum kita selesaikan acara webinar kita hari ini, saya berikan kesempatan lagi. Apakah ada yang mau bertanya? Atau memang materinya ini ya udah tinggi? Mohon maaf. Sepertinya ada satu orang yang bertanya ini Pak, Muhammad Ihsan. Oh Pak Ihsan. Izin bertanya Bu, yang mana ya Muhammad Ihsan? Pak Muhammad Ihsan, izin bertanya Bu, di beberapa negara penggunaan kamera itu sedikit sensitif berhubungan dengan isu privasi. Menurut Ibu, adakah alternatif sensor lain yang dapat digunakan sehingga sistem dapat mengenali user yang masuk ke dalam ruangan? Ya, terima kasih Pak Muhammad Ihsan, ini dari dosen UIN Araniri ya Pak? Iya, betul. Iya, dosen UIN Araniri. Iya, terima kasih Bapak Muhammad Ihsan. Memang kalau kamera, memang isu privacy juga itu menjadi salah satu isu yang lumayan besar ya di beberapa negara dan juga beberapa penelitian. Tetapi begini, kita pada saat melakukan riset itu biasanya melihat kondisi bangunan yang ada saat ini. Kenapa kita menggunakan kamera atau kenapa beberapa peneliti itu masih tetap mempertahankan penggunaan kamera? Karena agar tidak merubah infrastruktur yang sudah ada di dalamnya, sehingga meminimalisir pengeluaran biaya terhadap jika sebuah arsitektur smart building tersebut akan diterapkan seperti itu. Tetapi untuk berhubungan isu privacy, bisa kita menggunakan sensor lain, Pak Muhammad Ihsan. Jadi untuk mendeteksi
Untuk mengenali user di dalam ruangan itu tidak harus menggunakan kamera misalnya, kita juga bisa menggunakan smartphone gitu, menggunakan WiFi dia yang sedang aktif saat ini, ID-nya berapa itu juga bisa kita deteksi seperti itu. Jadi tidak mesti harus menggunakan kamera gitu. Tergantung jarak yang akan kita tangkap dari masing-masing user gitu ya. Ada juga yang bisa menggunakan Bluetooth kalau misalnya jaraknya memang jarak-jarak pendek seperti itu. Jadi tidak harus menggunakan kamera, tetapi kondisinya banyak yang masih menggunakan kamera itu memang karena lingkungan saat itu yang available dan tidak perlu mengubah infrastruktur yang sudah ada, seperti itu. Semoga bisa menjawab ya Pak Muhammad Ihsan. Jadi penggunaan sensor lainnya bisa menggunakan yang lain kok, bisa menggunakan WiFi gitu ya, baik yang terhubung di dalam smartphone maupun terhubung dalam perangkat kerja yang digunakan oleh user tersebut, seperti itu. Oke Bu, mungkin ada satu lagi itu Bu Dr. Gerani, ada Iya. Mbak Julianda. Iya. Yang di chatting, mungkin Ibu bisa membacanya. Oh iya, ini dari Ibu Vira Julianda. Maaf, saya ingin bertanya Bu, di era sekarang ini yang serba internet dan teknologi, apakah dalam ilmu pendidikan sudah diterapkan sistem IoT di dalam proses pembelajaran, khususnya seperti media pembelajaran? Mungkin itu saja Bu. Kalau untuk terima kasih buat Bu Vira Julianda atas pertanyaannya. Kalau untuk sistem pembelajaran kita, sepemahaman saya, informasinya, itu sistem pembelajaran kita memang sudah sebagian besar di beberapa bagian itu memang, dan saat ini mungkin sudah sebagian besar itu sudah menggunakan teknologi internet. Tapi kalau untuk Internet of Things untuk media pembelajaran, saya belum tahu ya Bu ya, belum ada sepertinya. Kalau Internet of Things untuk media pembelajaran. Seperti itu. Ini maksudnya media pembelajaran saat dia belajar jarak jauh atau bagaimana juga saya kurang paham ya. Bisa Bu Vira Julianda jabarkan sedikit detail pertanyaannya Bu? Dalam proses pembelajaran, khususnya seperti media, oh iya. Dalam proses pembelajaran sampai saat ini saya belum pernah mendengarnya Bu yang untuk penggunaan IoT, sistem IoT. Selama ini yang untuk media pembelajaran yang sering kita sampai informasinya ke kita itu penggunaan learning management system, penggunaan teknologi internet memang ya, learning management system, e-learning seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dr. Gerani. Iya, Bapak. Mungkin ini karena waktu ya, ada 5 menit lagi karena kita on time, jam 11 kita udah selesai. Iya, ini ada satu Pak yang ingin bertanya, tapi nggak muncul pertanyaannya dari Bapak Budi Spielberg. Saya Bu izin tanya. Tapi pertanyaannya tidak ada. Oh ini ya, ada beliau. Oh iya, silakan Pak Budi. Iya Bu, ada 2 pertanyaan Bu. Perkenalkan nama saya Budi Bu, dari Lampung Bu, Metro Bu. Oh iya. Izin bertanya. Iya. Izin Salam bertanya Bu, kenal Pak. secara teknis ini apa gangguan yang sering muncul Bu? Secara apa Pak? Jika IoT itu diterapkan Bu, gangguan secara umum Bu. Kemudian yang kedua, jika diterapkan dalam jaringan, apakah tetap aman Bu? Jaringan serba canggih. Diulangi Pak Budi, suaranya putus-putus. Yang poin kedua. Bagaimana jaringan tetap aman Bu di era yang serba canggih ini? Suaranya putus-putus ya Pak? Iya Bu. Oh ini ada nih. Oh ini sudah ada teksnya. Ya sudah ada teksnya. Oh ya, baik, terima kasih ya Pak Budi. Ini kebetulan sama-sama dari Lampung. Salam kenal Pak Budi. Dari Universitas apa Pak Budi? Dari STIMIK Dharma Wacana Metro Bu. Oh ya, salam kenal. Titip salam buat kawan-kawan di STIMIK Dharma Wacana Metro ya Pak Budi. Pertanyaan Pak Budi ini ada 2. Secara teknis, apakah gangguan yang sering muncul jika IoT ini diterapkan? Seperti ini, kalau untuk gangguan secara teknis, karena IoT ini adalah pemanfaatan jaringan internet, ya, jaringan internet, otomatis yang paling sering terjadi itu adalah
masalah di kendala jaringannya, Pak. Gitu ya, jaringan internetnya apakah dia lancar atau tidak, kemudian kuota dan bandwidth-nya seperti apa. Yang jelas di sini karena kita penerapan IoT ini tidak terlepas dari penggunaan jaringan internet, gitu otomatis yang paling sering terjadi adalah di masalah jaringannya, seperti itu, penggunaan jaringan internet. Yang kedua, bagaimana menjaga jaringan tetap aman di era serba canggih. Kalau ini sebenarnya pertanyaan Bapak yang kedua ini lebih ke arah network security, Pak. Jadi kebetulan saya sih bukan areanya ya Pak ya untuk network security, tetapi ada berbagai macam metode sebenarnya di masalah network security untuk menjaga agar jaringan tersebut tetap aman, tidak bisa ditembus oleh hacker-hacker yang lainnya. Mungkin Bapak bisa searching lebih detail ya Pak ya untuk network security. Karena mohon maaf saya tidak bisa menjabarkan detail karena memang bukan area saya juga ya di network security. Tapi kurang lebih untuk masalah network security ada metode-metode atau teknik yang bisa menjaga agar jaringan tersebut tetap aman. Ya. Contoh sederhananya saja yang sering kita lakukan, baik sebagai pengguna ataupun sebagai administrator, itu yang pertama kali adalah privasi penggunaan password seperti itu. Itu password yang paling utama. Kita sudah tahu itu adalah salah satu teknik untuk menjaga agar jaringan tetap aman. Ya, tidak bisa ditembus orang atau tidak bisa diambil oleh orang lain. Nah, mungkin ada teknik-teknik yang lebih seru lagi, yang lebih detail lagi di dalamnya itu di bagian network security. Pak Budi Spielberg seperti itu ya Pak Budi ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ridwan. Terima kasih ya. Pak Budi, mohon maaf. Ini karena waktu udah jam 11 lebih dikit. Jadi saya batasi ya. Mohon maaf ya Pak Budi ya atas ini. Mungkin nanti bisa ditanggapi lagi, nanti bisa berhubungan langsung dengan Ibu Dr. Khairani. Oke, para Bapak Ibu semuanya dan adik-adik para mahasiswa, saya sudah men-share untuk link daripada presensi kita pada hari ini. Namun sekilas informasi bahwa kami dari program studi teknik elektro UIN Araniri dalam minggu depan dalam sesi webinar series kedua kami juga akan membuat satu webinar series kedua dengan topik masih berbahas tentang IoT. Kami mengambil topik tentang bersinergi dengan teknologi IoT, bagaimana perkembangan peluang dan tantangan teknologi IoT pada masa sekarang. Pematerinya nanti kami akan menghadirkan Profesor Dr. Insinyur Yuwaldi Uwai. Ini adalah guru besar dari Fakultas Teknik Unsyah yang memang beliau mahir di bidang embedded system dan microprocessor design. Nanti informasi mengenai jadwal pendaftaran ini nanti akan kami umumkan di website resmi PTI dan akun YouTube dan media sosial lainnya. Baik, untuk absensi pada hari ini, mohon maaf ini linknya saya udah share di fitur chat. Kami butuh syarat sedikit untuk bisa mendapatkan e-sertifikat. Mohon kesediaan Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa untuk mensubscribe akun YouTube Prodi Pendidikan Teknik Elektro yang memang linknya ada di link absensi yang sudah saya lampirkan. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas segala aktivitas hari ini, ruang waktu pada kesempatan pada hari ini. Ibu Dr. Khairani yang luar biasa pada hari ini sudah memberikan materinya. Terima kasih kembali Bu atas sharing-sharing ilmunya. Sama-sama Pak. Kami dari program studi pendidikan teknik elektro juga mungkin nanti bisa kita berkolaborasi lagi dalam hal misalnya untuk event-event yang lainnya. Ya, boleh Pak. Misalnya yang lainnya. Nanti iya. Jangan kalau ada ke Aceh jangan lupa nanti Ibu Dokter sapa-sapa kami di sini. Siap. Siap. Oke. Kita berharap banget bisa ketemu langsung kepada Bapak Ibu semua di UIN Araniri gitu ya. Bisa melihat keindahan Aceh dan makanan-makanannya yang sedap. Oke. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya Ibu Dr. Khairani yang telah berkesempatan memberikan ilmu dan kesempatan pada hari ini. Kepada para peserta, Bapak Ibu dosen, kemudian dari adik-adik mahasiswa juga, mohon maaf atas segala kekurangan pada hari ini apabila ada kekurangan.
mungkin nanti insya Allah kami ke depan dalam seri-seri selanjutnya kami akan memperbaiki kekurangan tersebut. Intinya kami Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ardhani Banda Aceh akan mencoba memberikan beberapa webinar series yang berkaitan dengan di bidang IoT dan di bidang mikroprosesor ataupun microcontroller nantinya. Doakan untuk kami, semoga kami bisa berbenah untuk kedepannya lebih baik kembali. Oke, Amin ya rabbal saya alamin. mohon maaf atas segala kekurangan selaku moderator pada kesempatan hari ini. Oh ya, kalau masalah YouTube ini bisa di sini ya, bisa share di sini saja. Ini kenapa ya nggak ada ini? Ini link YouTube-nya. Saya share di fitur chat. Itu silahkan aja di subscriber aja. Maaf ya, karena kami butuh ini juga untuk segala informasi yang berkaitan dengan prodi kami nantinya. Oke, sekian atas kesempatan pada sesi pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa kembali nanti di series kedua, masih berkaitan dengan IoT. Informasinya nanti akan kami informasikan di link media sosial kami, baik di akun YouTube ataupun yang lainnya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk foto-fotonya tadi saya udah simpan ya. Saya udah simpan tadi foto-foto kita pada hari ini. Saya udah simpan tadi, jadi tidak perlu di foto sesi bersama lagi. Nanti saya akan share di media sosial di UIN Ardhani dan PTI sendiri. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Ibu, sama-sama Bapak. Sampai Jumpa jumpa. lagi insya Allah. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Pak, Ibu semua. Iya, Ya, baik Bu, Pak, silakan. Bu. Izin live semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, ada yang mau berkonsultasi kira-kira ini sebelum saya matikan, ada saran bagi kami untuk program studi PTI, kira-kira topik apa yang bisa kita angkat ini? Atau ada tawaran apa? Silakan sebelum saya close ini, karena masih ada waktu 15 menit lagi. Oke, kalau nggak ada ya, berarti nggak ada instruksi. Oke, ada yang terkenal dengan absensinya? E-sertifikat nanti kami akan kirimkan via email masing-masing. Nanti akan kami informasikan. Kalau ada kendala, bisa ini ya, bisa kalau ada kendala di sertifikat, bisa call saya di nomor WA saya. Ini ada nomor WA saya kirimkan. 0852-7747-2958. Kalau ada kendala nanti di sertifikatnya. Silakan ya Bapak Ibu kalau ada kendala nantinya. Oke, saya share lagi link untuk absensinya. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru join atau apa. Oke, kalau misalnya ini saya minta izin ya Bapak Ibu semuanya. Oke, ini ada pertanyaan subscriber ya. Screenshot aja.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Saya langsung minta izin, mohon pamit semuanya. Mohon pamit, saya akan close sesi webinar kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.